Apapun kebutuhan Anda hari ini, entah itu jasmania, emosional, mental, sosial, atau finansial, penyelesaiannya ditemukan dalam pewahyuan yang lebih mendalam tentang Yesus. Saat pribadi Yesus disingkapkan dalam segala kebesarannya, orang yang miskin akan menjadi kaya, orang yang lemah akan menjadi kuat, dan orang yang sakit akan disembuhkan. Dalam Lukas 4, ia mengatakan, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik." Yesus diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada Anda. Jadi, setiap kali Anda mendengar Yesus diberitakan, kabar baik akan diproklamasikan atas kehidupan, keuangan, pernikahan Anda, dan seluruh rumah tangga Anda akan diberkati melampaui ukuran. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ia memberikan penghiburan kepada dua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus. Saat ia mendekati mereka dan berjalan bersama mereka, mereka sedang merasa sedih dan patah semangat, sementara mereka berbicara tentang peristiwa-peristiwa yang baru terjadi. Alkitab mengatakan bahwa mata murid-murid itu dihalangi sehingga mereka tidak dapat mengenali Yesus dalam bentuk kebangkitannya. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Murid-murid itu kemudian menceritakan peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi pada Yesus serta bagaimana ia dihukum mati dan disalibkan. Dari cara mereka berbicara, Anda dapat mengetahui bahwa mereka tidak percaya bahwa Yesus akan dibangkitkan. Mereka berkata bahwa mereka sedang mengharapkan bahwa Yesuslah yang akan membebaskan Israel, dan sangat terkejut saat beberapa perempuan dari kalangan mereka yang telah pergi ke kubur Yesus memberitahukan bahwa mereka tidak melihat tubuhnya. Saat mereka selesai berbicara, Yesus berkata, Lukas 24 ayat 25, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Inilah dua tuduhan terhadap tubuh Kristus pada masa kini. Pertama, kita adalah orang-orang bodoh, yaitu kita menderita ketidakpahaman serta kurang pengetahuan dan pewahyuan dari firman Tuhan. Kedua, bahkan saat kita memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan, kita lambat untuk percaya. Nah, Tuhan kita, Yesus Kristus, begitu mengasihi kita sehingga ia tidak hanya akan memberitahukan masalah mereka tanpa memberikan jalan keluarnya. Perhatikanlah apa yang Yesus katakan segera setelah ia menyampaikan dua tuduhan tadi. Lukas 24 ayat 27. Lalu, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ini luar biasa. Tepat di situ, dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus mulai menjelaskan firman Tuhan. Ia memulai dengan kitab-kitab Musa, yaitu kelima kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, sebelum melanjutkan ke bagian perjanjian lama yang termasuk nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil. Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam setiap kitab dengan memperlihatkan gambaran tentang dia dalam setiap halaman. Betapa luar biasa pemahaman Alkitab itu. Ini memberitahukan kita bahwa setiap halaman Alkitab berisi tentang Yesus. Dalam perjanjian lama, Yesus masih terselubung, dan dalam perjanjian baru, Yesus disingkapkan. Tidak ada rincian yang tidak berarti dalam Alkitab, dan segala sesuatu di dalamnya menunjuk kepada Yesus. Saya hanya dapat membayangkan semangat mereka saat Yesus mulai menyingkapkan kepada mereka bahwa ia adalah keturunan yang telah dijanjikan dalam Taman Eden yang akan menghancurkan kepala setan. Kemudian, ia menguraikan lebih lanjut bagaimana setiap korban persembahan yang imamat gambarkan tentang karyanya yang sempurna di kayu salib. Ia juga pasti menjelaskan tentang imam besar dan bagaimana pakaian imam besar berbicara tentang dirinya sendiri sebagai wakil kita yang sempurna di hadapan Tuhan. Dapatkah Anda membayangkannya? Bahkan Yesus menyingkapkan semua tipologi yang tertanam dalam perjanjian lama. Ia pasti akan menceritakan kepada mereka bagaimana ia digambarkan dalam tokoh Yusuf, bagaimana ia ditolak oleh saudara-saudara Yahudinya, tetapi kemudian menjadi roti hidup bagi dunia kafir dan menikah dengan mempelai perempuan dari bangsa kafir. Itu adalah gereja pada masa kini. Kita adalah mempelai perempuannya dari bangsa-bangsa kafir. Ia pasti akan menjelaskan semua itu dan bahkan jauh lebih banyak lagi. Suatu hari nanti, saat saya berada di sorga, saya akan meminta kepada Tuhan untuk memutarkan sebuah video tentang pemahaman Alkitab yang luar biasa ini yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya di jalan ke Emmaus.